Maksudnya sepertinya gereja itu mampet, toh nggak? Ada banyak berkat masuk ya, tetapi kemudian tidak digunakan untuk pelayanan misi. Akhirnya gereja itu berputar dengan diri sendiri, akhirnya menimbulkan banyak masalah di dalam gereja. Ya. Nah, mungkin saudara bertanya, terus bagaimana dengan gereja-gereja besar dalam dunia ini? Kan gereja-gereja mega. Tahu nggak, gereja-gereja mega itu kalau kita lihat akhir-akhir ini semua bermasalah, betul nggak? Betul kan? Ya. Nah, bermasalahnya mungkin kepemimpinannya, mungkin doktrinnya, betul kan? Ya kan, kalau jemaatnya ya biasa, jemaatnya itu pengikut toh. Jadi pengajaran dan organisasi, kalau organisasi berbicara tentang pemimpin, kalau pengajaran berbicara tentang doktrin. Nah, dua hal ini gereja mega, sinode-sinode besar itu banyak jatuhnya di situ. Bagaimana kalau pemimpinnya? Pemimpinnya akhirnya banyak sekali yang jatuh di dalam dosa-dosa moral. Karena gereja itu berputar-putar dengan diri sendiri, akhirnya fokus gereja itu bukan lagi Kristus tetapi pribadi. Akhirnya pribadi itu banyak yang akhirnya jatuh ke dalam banyak pencobaan gitu. Bagaimana dengan pengajarannya? Sama. Kalau gereja itu berputar-putar begitu terus tidak mempunyai program misi, lama-lama dia punya pengajaran bergeser. Kan tidak bisa disangkali bahwa kalau mengajarkan jemaat tentang prinsip-prinsip rohani mesti harus lari ke misi. Betul nggak? Karena orang percaya gereja itu dipanggil supaya menjadi terang di tengah-tengah dunia. Kalau terangnya tidak keluar, apa yang terjadi? Terangnya bergeser. Betul kan? Dan ini sudah jelas, ini sudah banyak sekali. Tidak usah jauh-jauh lah. Mennonite, ya kan saya sudah banyak cerita. Mennonite yang gereja kami itu punya payungnya Mennonite sudah pecah. Pecahnya ke LGBT itu, yang pernikahan sejenis itu. Udah lagi perang sekarang. Karena memang di dalam anggaran dasar rumah tangga gereja sinode Mennonite memang sudah sangat jelas sekali berdasarkan firman Tuhan, sudah jelas toh. Apa-apa yang tidak betul di anggaran dasar itu sebetulnya sudah membangun tembok untuk melindungi sebuah gereja ataupun sebuah organisasi besar. Memang secara tertulis dia punya ajaran betul, tetapi untuk mempraktekannya sulit karena pemimpinnya tidak tegas dengan pernikahan sejenis, akhirnya ajarannya bergeser. Kenapa? Karena ajarannya itu ujung-ujungnya harusnya mission, harusnya untuk mereach out orang-orang berdosa bagi Kristus, ya kan? Nah, kalau seandainya ajaran itu fokusnya tidak reaching out untuk orang berdosa datang kepada Kristus, apa akibatnya? Kan gereja itu kan harus membawa terang Kristus ke dalam dunia. Dunia itu kan gelap. Kalau gelap itu diterangi oleh terang Kristus, maka gereja itu baru bermanfaat. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kegelapan masuk gereja. Betul kan? Kan gereja itu kan terang di tengah-tengah dunia. Dan dia harus memancarkan terang. Yang disebut terang itu adalah mission kan? Untuk mencapai orang-orang berdosa. Bagi Kristus ya, terang itu baru bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Nah, sekarang gereja itu tidak berperan seperti itu. Berapa besar pun gerejanya, hebat gerejanya, pada akhirnya nanti terang itu yang masuk, gelap itu yang masuk gereja. Nah, gereja itu kan terang, di luar kan gelap. Itu kan ada peperangan rohani terus. Siapa yang bisa men-take over satu sama lain? Betul nggak? Apalagi di akhir zaman, kuasa jahat, kuasa kegelapan sudah artinya sudah bekerja keras luar biasa karena kedatangan Kristus sudah datang. Sedangkan gereja statis tidak membawa terang kepada kegelapan. Kegelapan yang men-take over kegelapan. Kegelapan yang men-take over terang. Ya kan? Nah, sekarang Mennonite, kami di bawah Mennonite sudah pecah. Nanti bulan Januari saya diminta untuk hadir di Ohio. Disitulah tempat pusatnya Mennonite untuk mendirikan sinode baru.
untuk mendirikan sinode baru. Ya, dunia. Begitu. Yang separuhnya itu sudah punya sinode sendiri kan? Coba bilang. Nah karena itu, jadi pemimpinnya banyak jalan, lalu kemudian ajarannya melenceng karena terlalu terus menerus berputar di situ. Kalau Bapak Ibu Saudara banyak melihat gereja-gereja Amerika, kan banyak yang sudah berkurang jemaahnya banyak yang tua-tua kan. Jadi gereja tradisi ini gereja tua. Tahu nggak? Tetap bertahan. Kenapa bertahan? Tentunya orang-orang yang sudah lanjut usia yang di dalam gereja itu ya, tahu nggak? Dia menyerahkan dia punya harta benda ke gereja. Kebanyakan di sign off masuk charity-nya gereja. Sehingga gereja itu walaupun jemaahnya tidak ada, tetapi dia terus dapat berjalan. Ada satu lagi yang saya perhatikan. Gereja itu walaupun sudah kelihatannya sudah orang yang sudah tinggal sedikit, tapi masih eksis jalan terus. Rupanya di dalamnya ada mission. Lihat gereja-gereja bule. Kalau saudara masuk ke gereja-gereja orang mainline gereja bule lah, bule agak kasar. Orang-orang mainline di Amerika ini, gereja orang kulit putih. Di dalam gereja itu selalu ada gambar misionari kan? Betul kan? Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke gereja orang Amerika, selalu ada gambar misionari. Banyak loh. Walaupun dia mendukungnya bukan satu orang didukung $5.000 sebulan, bukan. Ada yang 300, 200, tapi dia punya di dalamnya banyak sekali misionari yang didukung. Gerejanya hidup sampai hari ini, walaupun jemaahnya kelihatan sudah sedikit nikubis, tapi dia masih tetap eksis. Lihat nih, jadi itulah sebabnya. Maka kita sudah, menurut saya, gereja-gereja Indonesia sudah harus memikirkan itu. Ya kan? Orang-orang Indonesia di California ini, menurut saya, banyak yang sudah Kristen kan? Dan karena sudah Kristen, sudah terus akhirnya jadi orang Kristen tradisi. Betul kan? Orang Kristen tradisi. Jadi orang Kristen yang sudah bertobat lahir baru, kalau dia tidak punya kegiatan misi, pelayanan hanya pun internal, lama-lama dia menjadi orang Kristen tradisi. Orang Kristen jadi orang Kristen tradisi, jadi orang Kristen di dalam gereja, akhirnya gereja itu menjadi sumber masalah. Nah, kalau gereja itu diorganize untuk ibadah sudah jelas, betul nggak? Sudah ibadah sudah jelas karena jemaat harus beribadah mencari Tuhan. Yang kedua, ada persekutuan, kemudian mesti ada mission. Ya, dunia sekarang ini kalau kita lihat sudah luar biasa ya. Saya mau kutip yang lebih jauh sebentar sebelum kita melanjutkan yang dari minggu lalu. Ya. Oh, rupanya ini bukan bahan yang you copy. Ya, ini bukan bahan yang di copy. Itu yang nomor 2, Pak. Hah? Yang kan katanya nomor 2. Ya, nomor 2, tapi dia ada di dokumen, bukan di PowerPoint. Oh, Microsoft Word. Ya, dia ada di Microsoft Word. Tapi never mind. Kita lanjutkan aja. Ya. Kita lanjutkan. Jadi gitulah kira-kira introduction ya, bahwa keadaan gereja dan badan-badan misi dunia. Ya. Gereja harus menjadi badan misi. Dia tempat ibadah, tetapi dia menjadi badan misi. Tapi dia tempat ibadah, sedangkan badan misi mesti menjadi gereja. Betul kan? Badan misi itu melahirkan gereja, maka badan misi itu sebetulnya bayangannya adalah gereja. Walaupun badan misi tidak bisa menjadi gereja. Tapi gereja otomatis harus menjadi badan pengurus. Siapa yang saya dengar di dalam khotbah hari tiap pagi itu jam 8.30 kalau nggak salah, Great Glory. The church have to send herself to the world. Gereja itu harus mengirim dirinya itu ke dunia yang gelap ini. Artinya gereja itu adalah mission. Gereja itu bukan hanya mengutus umat,
Tapi gereja itu harus mengutus dirinya sendiri, tau nggak? Jadi the whole existence of the church di tengah-tengah dunia itu harus menjadi terang. Bukan hanya dia mengutus aja, tapi dia itu sendiri masuk ke tengah-tengah dunia. Beda kan? Kan beda. Gereja tukang mengutus orang jadi misionari dengan gereja jadi terang di tengah-tengah dunia. Tentu berbeda. Yang satu kan dia, pokoknya yang penting kita kan ada misionari, kita ada uang, kita kirim. Itu kirimnya kemana? Jauh. Tapi gereja itu belum tentu jadi terang di tengah-tengah lingkungannya. Tapi gereja itu sendiri, the church has to send herself to the world. Bukan hanya mengirim misionari pergi. Jadi gereja itu otomatis harus menjadi badan misi. Sedangkan badan misi harus melahirkan gereja. Ya, jadi ini luar biasa. Coba Anda buktikan nanti. Kalau GKIM tidak menjadi gereja misioner, you punya gedung bagus, ya kan? Punya jemaat banyak, umpamanya, bonus, punya gereja, punya jemaat, ya. Kalau tidak ada kegiatan mission, coba lihat what's going to happen. Well, I think conflict will never end. Bukan hanya di gereja ibu, gereja-gereja yang lain juga Anda coba dengar, sama saja. Tapi kalau gereja itu tidak mempunyai misi, siapa yang salah? Pendetanya atau nah, ini kalau kita cari siapa yang salah kan susah ini. Amanat agung Tuhan kan, bahwa kita itu harus menjadi terang untuk dunia yang gelap. Itu tujuan gereja yang salah. Dalam sebuah gereja itu sudah jelas ada organisasi. Di dalam organisasi itu kan ada visi misinya. Nah, visi misinya ini kan tidak tergantung sama pendeta, tidak tergantung sama jemaat. Kalau jemaat mereka tahu visi misinya itu betul, berarti pendeta hamba Tuhan bisa hanya mengikuti visi misinya saja kan? Atau kalau tidak ya memang pendeta jemaat harus buat dia punya visi misinya, ya kan? Karena pendeta adalah pemimpin jemaat dengan majelis-majelis dengan elders itu, dan mereka inilah yang harus menggodok gereja menjadi gereja misioneri, yang hanya menjadi gereja tempat ibadah saja. Hanya celebration kan? Bukan. Tapi gereja itu harus mempunyai program-program misi. Tapi saya ada kenal satu gereja. Setahu saya sih sampai sekarang mereka tuh nggak punya program misi. Padahal mereka punya persembahan cukup besar. Oh ya, I believe that. Saya percaya itu. Tapi gereja yang saya pimpin sebelum pecah itu dananya bagus, perpuluhannya jalan. 95% jemaahnya mengembalikan perpuluhan, jadi uang sudah banyak. Tapi pecah gereja. Ya. Kalau jemaat itu ya, walaupun sedikit seperti ini, kalau pendetanya pemimpin jemaahnya ya, kalau nanti puji Tuhan kalian punya pendeta sendiri ya. Kalau pendetanya rajin mengajarkan tentang perpuluhan, persembahannya langsung. Karena jemaat itu memang harus diajari. Tidak bisa didiamin. Kalau didiamin uangnya habis kan. Karena mereka, even yang sudah mengerti pun tidak ada motivasi untuk memberi, itu kan juga tidak jalan. Betul nggak? Oke, kita teruskan aja ya. Kemarin itu sampai di ini sudah lewat kan? Artinya ini adalah bahan yang bukan yang saya mau bawa ini, karena ini tidak komplit. Oke lah, ya Bapak, kita jalanin aja. Sama. Dunia berdasarkan pemasukan keuangan. Sekarang kalau bicara soal misi, bicara soal misionari kan pasti bicara soal uang. Ya. Nah, uang yang paling banyak sekarang ada di mana? Amerika. Hah? Amerika. Eropa, negara-negara Asia juga. Apa Cina? Cina sekarang sudah take over US kan? Sudah take over US dalam sebagai raksasa ekonomi kan nomor 1 Cina sekarang. Ya, sudah take over US katanya. Nah di US itu di Cina itu karena orientasinya kebanyakan ekonomi,
bisnis kan, orang Chinese kan pikirannya kan bisnis, uang, ya kan? Dia nggak peduli, dia mau jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dia nggak peduli, ya kan? Yang penting dia kantongnya tebel. Ya kan? Saya punya teman orang Indonesia, orang Chinese juga, suaminya orang bule. Jadi suaminya selalu lihat istrinya itu pakainya selalu sederhana gitu. Ya, kalau ke gereja, suaminya mau supaya istrinya ini orang Chinese sih pakainya rapi. Tapi istrinya ini pakainya seadanya kan, seadanya. Jadi karena dia kenal sama ibu manis, maka ibu manis sudah menasihatin dia. Kamu ada pakai pakaian yang rapi sedikit lah, pakai pakaian. Kalau ke gereja harus pakaian gereja, kalau rumah ya pakaian rumah. Jangan ke gereja pakaian rumah gitu loh. Dia bilang, untuk apa itu katanya? Untuk apa bahwa yang penting kantong tebal katanya. Lihat nggak? Nah, tetapi ada hal yang positif juga kalau orang Chinese di mainland China itu. Pikirannya materi-materi itu. Jadi kemana mereka pergi itu pikirannya dagang, betul nggak? Sudah kerja, sudah ada uang, pikirannya dagang, kan? Bukan melulu kerja melulu, kan? Ngerti nggak? Akibatnya apa? Kemana orang Chinese itu pergi, ekonomi di daerah itu maju, betul nggak? Makanya orang Chinese itu mau memonopoli ekonomi. Kalau di Indonesia itu sudah mayoritas. Betul nggak? Di Thailand apalagi itu Chinese menguasai major ekonomi. Vietnam, Malaysia, Singapura. Tahu nggak? Mereka itu disenangi. Walaupun juga banyak lika-likunya. Tapi kemana orang Chinese itu pergi, ekonominya maju. Betul nggak? Bukan jadi provokator. Ya kan? Tahu nggak? Orang Chinese tidak ada musuh. Mana ada musuh ekonomi? Walaupun banyak lawan bisnisnya marah kan, betul nggak? Tapi itu kompetisi di dalam ekonomi bisnis itu wajar aja. Kalau kamu nggak bisa berkompetisi ya kamu tutup tokonya kan begitu. Pernah nggak dengar begitu? Ada orang Korea, dia buat pabrik di Jakarta. Dia menjual barang, ya kan? Dia jual barang, harganya kalau nggak salah di atas 10.000. Hitunglah 13.000. Dan itu sudah paling murah dia bisa jual, ya kan? Pegawainya banyak kan? Itulah yang paling murah dia bisa jual 13.000. Kemudian datanglah produk dari Cina masuk ke Jakarta, harganya di bawah 10.000. Dalam berapa bulan itu pabrik tutup. Lalu orang Korea itu jatuh. Bagaimana bisa untung? Katanya ini, tidak mungkin bisa harga barang ini di toko dijual di bawah 10.000. Saya jual 10.000, 11.000 aja itu sudah tidak mungkin, sudah tidak bisa untung. Tapi dari Cina bisa jual di bawah 10.000 dan mutunya sama. Pabrik Korea di Jakarta memilih tutup daripada bangkrut. Luar biasa. Nah, itu namanya apa? Kompetisi ekonomi. Nah, sekarang Cina ya, saya mau kasih Bapak Ibu Saudara beban sama Ustaz. Seperti yang saya katakan tadi. Saya katakan tadi bahwa negara Cina, orang Chinese itu tidak ada musuh. Makanya sekarang lagi digumulkan supaya orang-orang di mainland China yang sudah Kristen itu di-train, kalau sudah dalam Tuhan, itu di-train untuk menjadi misionari. Kalau mereka bisa jadi misionari, mereka bisa bisa pergi kemana saja di seluruh dunia. Nah, sedangkan kalau dia mau mencari orang-orangnya sendiri, itu lebih efektif daripada orang misionari dari luar masuk ke Cina. Kan kemarin ada
satu misioneri dari Cina, Pak Roni Santoso. Udah 22 tahun dengan istri punya 3 anak di Beijing. Dikejar-kejar terus sama polisi, dicurigai, tapi dia masuk ke sana melalui bisnis. Itu pun selalu diawasi sampai dia kenal semua, banyak officer dia juga kenal. Ngerti nggak? Sehingga pokoknya dia tinggal di apartemen lantai berapa, pokoknya itu selalu diawasi oleh pihak yang berwajib. Coba bayangkan, sudah 22 tahun jadi misioneri di Beijing. Wajahnya juga sudah kayak yang kemarin yang saya antar di sini, drop di sini, sudah kayak encek-encek gitu. Ngerti nggak? Dan itulah yang dia kerjakan sekarang. Mencapai orang-orang desa-desa, orang Chinese desa-desa, kemudian mentrain mereka untuk melayani. Itu yang lebih efisien. Saya pikir Cina ini akan menjadi sebuah negara yang akan mengirim misionari ke seluruh dunia. Tapi akan ada waktunya kuasa Tuhan bekerja, mereka jadi misioneri ke seluruh dunia. Dan kalau mereka pergi ke seluruh dunia, mereka tidak punya musuh. Ya kan? Nggak punya musuh. Kalau negara yang kita tinggal di sini, musuhnya banyak nggak? Oh, banyak musuh. Karena politik luar negerinya beda. Yang di sini orientasi kebanyakan ke ekonomi, yang satu orientasinya kepada demokrasi. Dengan demokrasi, negara ini punya politik untuk menguasai, boleh bilang untuk menerapkan hak asasi manusia melalui demokrasi, yang dimana negara tersebut konteksnya berbeda dengan konteks Barat, yang kalau demokrasi diterapkan secara gamblang itu orang bisa ngikutin, sedangkan di situ banyak orang hutan. Ngerti nggak maksudnya? Maksudnya mentalnya itu tidak bisa untuk menerima demokrasi. Jadi akhirnya jadi demokrasi. Lahirlah gerakan massa, negara jadi hancur. Tapi memang diktatorisme itu adalah budaya daripada dunia ketiga untuk memimpin dia punya rakyat. Caranya caranya pakai diktatorisme, bukan pakai demokrasi. Jelas kan? Hanya kelemahannya korupsi itu yang tidak tahan kan, yang membuat akhirnya negara jadi hancur, rakyat jadi miskin. Disitulah. Nah, kalau masuk dari negara tirai bambu ini, dari Cina ini, mereka mengembangkan dia punya ekonomi. Jelas nggak? Musuhnya musuh ekonomi, bukan musuh senjata, bukan musuh provokator. Ya, dia tidak bisa memprovokator. Kalau dia memprovokator, bagaimana dia bisa bisnis? Nggak bisa jual. Dia harus baik-baikin orang. Dia bikin bisnis, dagang. Nah itu, dan Cina akan menjadi sebuah negara pengirim misioneri yang terbesar di zaman akhir. Dia bisa masuk kemana saja, mau ke Arab, you name it, mau ke Nigeria, itu kan ada, Cina kan punya kontrak, jadi kontraktor untuk tambang minyaknya di Nigeria. Di mana-mana di Afrika itu sekarang Cina sudah masuk. Jadi kalau gereja ini menginvest missionnya, ya terserah dengan beban, ya, dengan beban visinya, mau ke Indonesia kan, itu Cina adalah salah satu yang mesti didukung pelayanan misinya. I'm telling you, mesti didukung. Nanti ada buahnya, ngerti nggak? Anda kan memberikan dukungan misi, Anda kan mau melihat buahnya toh, bukan hanya Anda bisa kasih uang atau Anda pergi, ya kan? Apalagi di sini orang Chinese semua, ya kan? Ada vacation, ada apa? Ada statusnya sudah ada, Anda pergi ke negara-negara itu, wajahnya juga sudah mendukung, betul nggak? Wajah kan sudah mendukung, walaupun Mandarin tidak bisa, betul nggak? Wajahnya itu sudah mendukung, walaupun bahasa Mandarin kalian tidak bisa. Bahasa Tarsan ya? Bahasa Tarsan, tetapi bisa menjadi berkat. Kemarin Ibu Manis kan pergi ke Taipei, Taiwan. Kalau ini di antara orang TKI. Banyak itu ya? Banyak. Antai itu adalah ladang Tuhan. Tahu nggak berapa jumlah orang TKI, TKW di 10.000 gitu lebih. Siapa bilang? Ratusan. 246.000.
lebih besar dari Pomona itu Pak. Itu semuanya kebanyakan orang DKI. TKI-TKW kan berasal dari Jawa, Jawa Tengah aja pokoknya. Dan itu Anda tahu mereka punya background budayanya apa kan? Tahu kan? Mereka bukan Kristen. Iya. Ya bukan Kristen. Banyak yang menikah sama orang Chinese. Banyak yang jadi Kristen nggak Pak? Ada juga. Kalau Hong Kong sih banyak ya. Hong Kong Hong Kong banyak. ada gereja, tapi di Taipei, Taiwan, Taichung, gereja Indonesia tidak banyak. Tidak banyak. Tetapi orang TKI-TKW itu ya, katanya kalau waktu weekend, ada gambarnya, ngumpulnya di mall. Wah, tuh. Ya seperti di Hong Kong gitu, Victoria. Ya ini lebih banyak. Ini lebih banyak. Ini semua di mall orang Indonesia semua. Bahasanya, sudah mereka sudah pakai HP semua. segala. Iya. Soalnya waktu kita pulang Indo ya, waktu kita PKI balik seluruh. kemarin, satu kapal tuh Satu 900 kapal FHR semuanya orang itu ya. Orang Nah itu ya sebetulnya strateginya itu mesti mencari orang-orang itu, kemudian mereka itu di-train supaya mereka menjadi pelayan Tuhan, orang awam pelayan Tuhan untuk mencapai orang-orangnya sendiri. Gitu. Gitu. Ya, kalau kita paling cuma bisa 1, 2, 3, habis itu malah bisa mencapai 246.000, belum lagi di penjara-penjaranya. Di penjara-penjaranya itu kan banyak penjara-penjara yang terdiri orang-orang semua TKI-TKW yang melarikan diri, ada masalah masuk penjara. Tapi di detention center, tapi belum masuk, itu tinggal tunggu dipulangin. Sesudah 6 minggu katanya, ada periode waktu tertentu mereka dipulangkan ke Indonesia. Tapi mereka juga kena denda, mereka harus bayar. Jadi mereka tunggu siapa yang punya uang. Nah, pemerintah Indonesia kan mana bisa punya uang untuk pulangkan orang-orang banyak begitu. Dan itu mereka bergantung dengan belas kasihan dari orang. Kasihan sekali. Iya. Wah, itu ladang Tuhan, betul-betul ladang Tuhan. Ada juga banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang kuliah di universitas di itu. Dan itu banyak juga anak-anak Tuhan. Nah, orang-orang itu bisa di-train, dilatih supaya mereka itu berperan untuk mencapai orang-orang yang jiwa-jiwa yang sebanyak begitu. Ya, jadi kerjasama dengan gereja, kerjasama dengan orang-orang Indonesia yang mahasiswa-mahasiswanya, dan mereka kalau yang sudah dimenangkan itu bisa dilatih jadi murid Tuhan, kemudian jadi membawa pemberitaan Injil kepada orang-orang mereka sendiri. Baru bisa. Nah anyway, dunia berdasarkan keuangan ya. Jadi itulah tempatnya di Amerika ya, Eropa. Kalau di Asia itu Cina, Korea sudah mulai maju sekali. Ya. Korea ini dia punya rakyat mayoritasnya Kristen. Ya. Pemimpin-pemimpinnya itu juga banyak yang Kristen, pemimpin di negaranya. Saya mendengar berita bahwa dulu orang Korea, pemimpin Korea waktu terjadi krisis ekonomi tahun 98, kan itu juga krisis. Jadi mereka pergi ke Eropa, ke Jerman. Pemimpin negaranya. Jadi meminta bantuan di Eropa, ya kan? Tapi mereka sampai di sana dihina sama orang-orang, sama pemimpin. Ya, direndahkan lah gitu ya. Well, mereka pulang ke negaranya, mereka bangun ekonominya. Ya kan, mereka sedih toh. Itu menjadi sebuah tantangan bagi orang Korea Selatan. Lalu kemudian mereka mulai membangun dia punya ekonomi sendiri tanpa bantuan dari orang-orang yang menghina dia. Ya, sekarang Korea maju sekali. Kalau nggak salah surplus dia sekarang. Iya, itu apa? Produk-produknya kita sudah bisa lihat. Tetapi terlebih utama lagi orang Kristennya banyak di situ. Mereka ada pendoa-pendoa yang banyak mendoakan negaranya. Misionari sudah tak terhitung. Itu number one mungkin ya sekarang. Ribuan. Dia punya misionari itu ribuan yang dikirim ke seluruh dunia. Ya. Jepang juga banyak yang mengirim misionari. Jepang. Kalau Korea itu memang banyak sekali misionarinya. Ribuan. Pokoknya mungkin jangan 10.000, saya tidak mengikuti dia punya jumlah.
Kalau ada pertemuan-pertemuan konferensi misi di Korea Selatan seperti AD 2000 dan lain-lain itu ya, begitu ditantang di gereja besar itu ya, ribuan yang maju ke depan untuk jadi misionari. Dan memang Korea itu kekristenannya itu sangat suportif, mereka itu sangat mendukung mereka punya gereja, sangat mendukung mereka punya misionari, mereka punya orang kalau pergi ke luar negeri untuk tujuan rohani. Ngerti nggak? Beda dengan negara-negara yang lain yang kebanyakan gereja-gereja besarnya hanya berorientasi untuk diri sendiri. Di Indonesia tuh apa tidak banyak gereja mega? Banyak. Gerejanya Stephen Tong loh. besar-besar, tapi Stephen Tong misioner. Gerejanya itu Injili, Reform Injili, maka orientasinya itu memberitakan Injil. Dia kirim banyak ya. I think so. Tapi gereja-gereja yang besar, gereja mega itu untuk beban misi itu kebanyakan masih kurang sekali. Mungkin belum waktunya, kalau saya melihat secara positif, belum waktunya. Nggak asal jauh-jauh. Saya kan kuliah di Fuller Seminari. Ya, tahun 92 sampai 98. Berapa orang Indonesia yang kuliah di sana? Dihitung sama jari. Pak Virgo Handoyo, saya. Lalu ada orang IFGF 1-2 orang. Waktu itu Pak Gideon, ya kan? Pak Purnal Tani Bebas. Pokoknya tidak sampai 10. Tidak sampai 10. Ya. Pak Wagiono yang suka main di sini. Tidak sampai 10 orang. Dan itu mahasiswa-mahasiswanya tuh dari Indonesia, itu saya mau kasih tahu, betul-betul hidup beriman. Betul-betul hidup dalam iman. Soalnya apa? Soalnya kalau you kerja full time itu nggak kebayar uang kuliah di Fuller itu, karena uang kuliahnya mahal sekali. You kerja full time pun nggak kebayar. Akibatnya ya kita hidupnya ya begitu, jadi mahasiswa Indonesia. Mana ada gereja mendukung? Nggak ada. Mendukung ada, mungkin hanya sedikit aja, hanya tidak ada artinya. Saya selama di Amerika, mulai dari S2 sampai S3 tuh biaya sendiri semua, kerja. Ada sponsor, punya sponsor dari saudara sini hanya 1 tahun. Begitu saya pimpin jemaat, bilang tidak ada lain. Lalu mau pimpin jemaat, lalu pergi dah, tidak ada lain. Hidup sendiri, punya keluarga. Bisa jalan sampai selesai. Kuliah tahun 98, habis uang saya hitung $200,000 dari college. Saya masuk college kan di Oregon, dari college kemudian ke S2, kemudian ke S3. Banyak sekali habis uang. Hitung-hitung banyak sekali kerja. Tapi puji Tuhan tidak apa-apa dong, memang Tuhan izinkan begitu, memang harus begitu. Tapi orang Korea tidak seperti itu, tidak ada yang kerja, hanya belajar aja kerjanya. Ada satu orang keluarga Korea, suami istri waktu itu, dua-duanya ambil PhD. Dua-duanya ambil PhD, tidak kerja, pokoknya hanya di library, kuliah, belajar. Suami istri orang pernah jadi missionary di Jawa Timur, yang saya kenal, udah lulus, dua-duanya PhD. Ya, bayar uang kuliahnya, pakai kartu dari Korea kasih itu, yang bayar lunas. Indonesia kaya. Sampai hari ini, berapa orang Indonesia di Fuller? Jangan-jangan sudah tidak ada lagi. Berapa orang Korea sekarang? 600. Student ya. Ambil program graduates sampai ke postdoctoral, kira-kira 6 lebih, mungkin kalau salah 800. Karena saya pernah ketemu Pak Timothy yang sekarang menjadi program Korea. Dia pimpinan di Fuller untuk program Korea. Dia bilang apa tau nggak? Fuller Seminari ini dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswa dari Korea. Coba kalau orang Korea itu macet berhenti keluar, Fuller itu udah bisa jalan. Makanya dia kan diangkat jadi salah satu pemimpin, tapi untuk program Korea. Dia ini memang kapasitasnya besar karena dia punya hubungan dengan gereja-gereja Korea dan dia pemimpin sana sini. Pokoknya semua organisasi itu namanya ada. Jadi mendatangkan uang, mendatangkan sponsor, dan orang-orang Korea berbondong-bondong datang ke Fuller. Kalau nggak salah 800 orang kalau saya nggak salah. Kami pernah pertemuan
kira-kira 2 tahun yang lalu. Nah, jadi begitu. Itulah bedanya. Beda gereja-gereja di Korea dan gereja-gereja yang bukan Korea, maksudnya di Asia lain. Ya, mereka mendukung misionari, sebabnya hidup mereka Tuhan berkati, negaranya diberkati Tuhan. Kita teruskan sedikit. Nah, kalau bicara soal pertumbuhan penduduk dunia, ya di dunia ketiga lah masih banyak penduduknya, betul kan? Jumlah penduduk Indonesia aja sudah berimbang dengan jumlah penduduk Amerika kan, sama-sama 300 juta kan? Negara Amerika sebesar begini, negara Indonesia sekecil gitu, tapi jumlah penduduknya sama. 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 Oh ya, sama. Luar biasa. Kalau berbicara soal pertumbuhan keluarga sudah jelas Asia, Afrika, Cina. Ya kan? Karena di situ kan tidak ada KB. Western paling top 2, satu. Western Terus top nggak 2. mau lagi. Nggak mau lagi aborsi. Iya. Nah, belum aborsi lagi, jadi akhirnya makin kurang. Berdasarkan umur. Kalau berdasarkan umur gimana? Yang mana yang paling banyak yang orang tua? Pasti tetap di dunia ketiga. Karena di situ umur orang juga panjang-panjang. Memang yang umur pendek juga banyak. Kalau di Afrika itu life expectancy-nya itu sangat pendek. Pendek ya. Wah, luar biasa. Itu saya selalu mendoakan misi. Saya jalani itu negara-negara Afrika itu satu persatu dan melalui buku Operation Wall itu. Afrika itu life expectancy hanya 42 tahun. Itu banyak umur 50 sudah mati ya. Sebelum 50 sudah mati. Average. Ya. Karena apa? Karena kondisinya kemiskinan, sakit penyakit, busung lapar. Orang itu udah pokoknya umurnya pendek dah. Umurnya pendek. Karena penyakit, bukan ada juga negara-negara yang dia punya orang umur pendek sampai di Jepang. Jepang lama semua ya. Iya, jadi di atas 100 itu ada, ya kan? Walaupun di situ indeks bunuh diri juga banyak yang bunuh diri, betul nggak? Kekristenan pertumbuhannya sangat pelan sekali kalau di Jepang. Kalau nggak salah hanya 0,1%. Orang Kristen 0,1%. Dan orang Jepang punya worldview, punya pandangan hidup. Dia mengatakan orang yang lemah itu, orang yang beragama itu adalah orang yang lemah. Those who seek the religion is weak. They are weak people. Jadi mereka tuh tidak mau pergi, apalagi kalau kekristenan itu kalau sudah radikal itu ya, kekristenan radikal itu tahu sendiri dong. Itu orang lemah, makanya dia perlu agama. Jadi mereka tidak mau mengejar agama, mengejar yang rohani karena itu orang-orang yang weak, betul nggak? Nah kalau orang Korea lain. Justru mereka merasa mereka weak, maka mereka doanya kuat. Saya tanyakan dengan teman saya orang Korea waktu kami kuliah, kenapa orang Korea itu ini doanya kuat ya? Dia jawab, we are weak nation. Why? Because we have been controlled by three countries. English, sudah dijajah oleh Inggris, oleh Jepang ya kalau salah, satu lagi Cina. Nah, makanya kami orang bangsa yang lemah, maka kami berdoa positif juga ya kan? Nah maka yang merasa diri kuat, maka mereka bisa mencari Tuhan. Orang-orang Korea itu kalau berdoa sudah pulang jam 12 malam kerja, masih berdoa 1 jam. Sudah pulang kerja jam 12 malam tetap berdoa. Ya kalau kita udah pulang kerja, udah capek, kita pikir tidur, dia pikir. Tapi ini lain, mikirnya cari Tuhan. Ya. Nah sekarang dunia sudah memasuki era globalisasi, artinya dunia itu sekarang sudah tidak ada lagi batas. There is no more boundaries. Ya kan? Semua berita you bisa dapat sekarang.
Kalau dulu kan harus tunggu hari berikutnya. Betul kan? Ingat nggak waktu di Jakarta? Kita mau tahu berita dunia, kita harus tunggu. Untuk berita baru kita harus tunggu besok. Begitu koran hasil laporan, kita cepet-cepet kita beli kan. Kita baca, dia punya dunia, berita dunia kita baca. Sekarang sudah tidak perlu tunggu 24 jam. Dulu orang mau tunggu tahu harga emas kan harus tunggu ya. Yang suka yang pedagang emas itu tunggu besok berapa harga emas. Ini kamu tiap menit kamu klik aja di internet sudah ketahuan harga emas naik turun, harga minyak naik turun, tahu semua. Itu sebut globalisasi. Dunia itu sudah tidak ada tembok. Betul nggak? Amerika walaupun ketatnya bagaimanapun pintu yang ditaruh supaya orang luar tidak masuk itu juga tidak mampu. Masih tetap masuk aja. Nggak bisa. Karena dunia itu sudah masuknya era global. Betul nggak? Nggak ada tembok lagi. Kalau you pasang tembok terlalu keras, negara you tidak bisa maju. Nah sekarang bagaimana? Berapa turis yang datang tiap-tiap hari ke Amerika? Coba you hitung. Walaupun itu adalah sumber devisa untuk pemerintah Amerika. Tapi itu juga sumber di mana orang dari seluruh dunia ingin datang ke sini, bukan hanya dari satu negara kecil, dari seluruh dunia mau numpuknya di sini. Ini bisa bayangkan. Coba lihat, Obama baru men-sign off itu immigration reform. Tahu nggak di border itu? Tahu nggak di border itu? Lagi ngantri orang mau masuk. Karena dia pikir presiden Amerika ini orang baik loh. Jadi, Orang Meksiko itu. Hah? Obama itu Meksiko. Orang Madura. Itu di border itu, Anda baca nggak berita? Di border itu sudah ngantri untuk masuk. Saya pikir kalau gua masuk, nanti Bisa jadi. ada immigration. Legalize. Ini ada keuntungan di immigration, dia bisa datang. Tapi memang udah disetujui sama-sama. Oh sudah, tapi itu kan ada limit-limitnya tertentu kan. Semuanya itu kan politik. Tahu politik nggak? Politik. Ya kan? Kalau dia menggolkan begini, sedangkan dia mendapat tantangan dari satu partai yang satu ini, Republikan itu. Kira-kira waktu pemilihan umum mau pilih siapa? Pilih Demokrat atau pilih Republikan? Sudah pasti pilih yang satu ini karena ini mendukung yang ini menjegal. Orang tidak akan pilih dari presiden dari kan semua politik. Itu sudah tanda kemenangan itu, betul nggak? Karena presiden berikut dari partai ini akan melanjutkan dia punya program. Nah sekarang programnya walaupun batasannya ada, sekarang yang ini menentang, orang kan tidak mau memilih yang menentang, orang kan pilih yang bikin reformasi keimigrasian. Jadi ini bisa, kecuali ini akan yang satu partai lagi akan memberikan janji yang lebih muluk, baru orang ke sana. Nah sekarang sejarah sudah membuktikan pihak yang satu ini tidak pernah mendukung, bagaimana orang mau pilih dia? Semuanya itu adalah politik. Walaupun memang ya hak asasi manusia. Nah anyway, saya nggak tahu jemaat di sini ada yang Tapi dapat kayaknya sekarang keuntungan ya. kursi Republikan lebih banyak di Senat daripada Demokrat. Ya kan John? Iya. Iya. Di dalam Di Senatnya itu Republikan lebih banyak Iya. daripada Demokrat. memang dia semua orang Republikan juga menentang programnya Obama. Mereka kan sudah boleh bilang ada grup-grup yang juga ya. Oke dah ya. Itu era globalisasi. Jadi globalisasi artinya dunia itu sudah terbuka, tidak ada limit lagi. Ya kan? Di Indonesia kan kita tahu kan banyak orang Afrika, orang Iran, segala macam itu mendarat di Indonesia untuk melanjutkan perjalanan ke Australia, ke New Zealand. Ke Indonesia itu menjadi tempat transit. Ya. Perlu di stop atau enggak, Pak? Apanya? Kalau biblical gimana? Di globalisasi di open atau di stop? Nah itu ada beberapa pandangan. Pandangan pertama, para ahli atau pakar-pakar teologi mengatakan itu diaspora. Diaspora tau nggak? Menyebar. Ya kan menyebar. Namanya
perpindahan bangsa-bangsa, ya itu begitu. Satu diaspora, yang kedua ya pandangan secara secara ekonomi, ya kan? Kalau secara ekonomi orang ingin mencari kehidupan yang lebih baik, Pasti. ya kan? Sudah jelas. Yang ketiga secara politik. Kalau secara politik itu dianggap itu sebagai isu-isu hak asasi manusia. Kalau hak asasi manusia berarti orang itu boleh, karena ada hak loh. Saya boleh kemana saja untuk cari kehidupan yang lebih baik. Ya sama dengan kalau ekonomi. Kalau ekonomi ya kalau saya miskin daripada saya susah di sini, saya pergi ke Amerika, saya kerja, saya kirim uang kan. Itu untuk menanggulangi kemiskinan. Ya kan jadi begitu. Ya, tapi kalau yang ngerusak itu infiltrate itu gimana? Oh itu lain lagi. Nah itu Globalisasi kan boleh masuk orang kan? oh iya. Tapi yang masuk itu sudah bercampur kan, ada orang-orang fundamentalisme, ada penjahat, semuanya masuk ke negara ini. Apa Eropa yang lebih parah. Eropa kan lebih parah. Yang menjadi ISIS itu kan ada orang, tapi itu mereka bukan orang Eropa asli, tapi orang pendatang yang menjadi warga negara Eropa lah, kemudian darahnya itu darah jihadnya itu keluar lagi, jadi dia malah terbang kembali lagi ke negara asalnya untuk berperang melawan negara. Dunia sudah kacau. Kalau gitu Israel betul, dia pasang tembok semua Palestina nggak boleh masuk. Kalau nggak habis tuh Jews tuh. Israel itu menurut pandangan saya itu berlaku mata ganti mata, gigi ganti gigi. Iya nggak? Kalau satu dia diserang, dia pasti mesti kasih satu kan? Itu pahamnya. Kalau enggak, Israel sudah habis, sudah lama, sudah lenyap dari muka bumi. Tapi Tuhan izinkan kan Pak itu. Kalau Israel ini dia punya perasaan, punya hati nurani dari yang di atas, sehingga dia selalu membela diri. Kalau dia tidak membela diri, sudah lama Israel itu dihapus, sudah tidak ada lagi di Timur Tengah. Betul nggak? Karena musuhnya banyak. Musuhnya kan juga banyak di Timur Tengah, itu musuh semua. Ya. Tapi itu luar biasa. Nah, itu apalagi globalisasi, apalagi ya free trade market, pasar bebas. Dan sekarang yang keuntungan yang diambil oleh negara Cina itu begitu. Dia bisa menjual, dia punya barang-barang retail sampai ke seluruh dunia. Betul kan? Walaupun harganya murah, ya kan, tetapi jualnya banyak. Betul kan? Saya punya teman itu orang Chinese Malaysia dulu, sudah lama. Jadi dia dagang pulpen. Pulpen ini didatangkan dari China, dari Hong Kong, dari Taiwan. Pulpennya bagus-bagus. Untungnya nggak banyak. Untungnya itu hanya ya mungkin cuma 10 sen satu. Untungnya 10 sen. Tapi dia datangin berapa pulpen loh kan? 1 juta pulpen. Dia datangi 1 juta pulpen dari Taiwan. Ya dia jualnya untungnya hanya 1 10 sen, 25 sen. Ya 5 sen pun sudah yang bilang pulpennya bagus-bagus. Waktu ini kira-kira 15-20 tahun yang lalu. Itu jemaat saya, makanya saya tahu. Jadi luar biasa, ya kan? Jadi itulah usaha yang sangat maju itu kan usaha retail, ya kan? Jual walaupun untungnya sedikit, tapi jualnya partai besar. Itulah cara orang Chinese dagang. Dia mesti tahu itu, ya. Dia itu kelihatannya tidak serakah. Tapi dia menelan seluruh negara orang dia telan semua dengan retail itu. Amerika itu semua produknya dari Cina semua, betul? Dari tas jelek yang di Dollar Tree. Di Dollar Tree itu satokonya itu adalah barang dari Cina. Coba Anda kalau percaya, Anda ambil semua barang di Dollar Tree itu, Anda balik itu made in China. Dari yang murah itu yang termurah di Dollar Tree. Itu semua full pen, semua baterai itu. Jadi mereka itu cara dagangnya itu tidak kelihatan bahwa dia serakah.
tetapi memberikan keuntungan bagi mereka. Nah sekarang kalau saya dikasih untung besar, saya cuma duduk keluarkan modal sedikit, saya akan memilih beli barang yang saya untung besar dengan tidak terlalu bekerja banyak, betul nggak? Itu yang dia punya politik ekonominya seperti itu, sehingga orang itu mengambil barang kita itu sudah tidak mikir lagi. Nah sekarang kalau saya jual barang dia, untung saya besar, sedangkan dia yang menjual sama kita untungnya hanya sedikit. Di sini pedagang yang jual barang RRT, dia untungnya lebih besar daripada pabrik yang di Cina. Tentu mau dong. Nah ini politiknya. Sekarang saya punya barang, saya datang ke sini, saya mau kasih lu kaya, kan begitu kan. Lu mau ambil barang saya. Oke dah, saya untungnya 10 sen aja satu. Betul kan? Kamu kalau sekali jual bisa untung 3-4 dolar. Siapa yang nggak mau? Dan kamu cuma order aja, pokoknya barang datang. Ya, tetapi dia menggulung seluruh di semua toko itu adalah barang-barang dari luar negeri. Jadi ini paradigma dagangnya memang luar biasa. Walaupun mutunya memang ya Anda harus tahu lah, mutu 5 tahun. Kalau komputer Toshiba itu kira-kira 4 tahun lah, pakai 4 tahun mesti ganti, ya kan? Atau 3 tahun ganti, ya kan? Di rumah kita aja komputer laptop itu sudah banyak sekali yang sudah kita beli 3 tahun tidak ganti, sudah bertumpuk. Tinggal dibawa ke Indonesia, diperbagi, dikasih rumah. Globalisasi merupakan, tapi globalisasi menjadi jalan masuk bagi Injil. Betul nggak? Globalisasi itu sebenarnya membuka kesempatan, opportunity untuk memberitakan Injil kepada banyak orang. Ya, gerakan imigrasi itu sebetulnya adalah kesempatan yang Tuhan buka untuk supaya orang-orang itu dapat diinjili. Kalau di negara sini bisa diinjili nggak? Nggak bisa. Coba TKI-TKW itu. Bagaimana dia menginjili di Jawa Tengah itu? Kamu mau dipukul orang. Tapi kalau sudah di negara orang, sudah jauh dari kampung halaman, mereka lebih gampang untuk diinjili, untuk menerima Yesus. Ya. Jadi itu kesempatan banyak sekali. Inilah banyak sekali untuk kalau kita berbicara tentang globalisasi. Sebenarnya globalisasi itu adalah opportunity untuk membawa Injil sampai ke seluruh dunia. Ya, sekarang makanya banyak orang-orang yang jadi misionari itu bukan misionari datang hanya mentah-mentah jadi misionari belajar budaya. Mereka datang ke negara-negara itu buka dagang bisnis. Ya seperti teman kita Pak Roni Santoso itu dia ada bisnis di situ. Ada gereja Indonesia dia pegang, tapi orang Indonesia ini karena mahasiswa Indonesia semua ngumpul di Beijing, maka dia buka gereja. Betul nggak? Tapi dia juga punya bisnis di sana supaya dia bisa mendapatkan visa. Karena kalau kamu jadi mau dapat visa misioner mana bisa masuk, tapi kalau visa dagang bisa kan? Visa dagang bisa. Dia sama bisnis, dia kirim barang, tapi dia juga memberitakan Injil. Gitu. Luar biasa. Globalisasi juga berbicara soal seluruh agama-agama itu jadi satu. Agama-agama itu berkumpul, bertemu semuanya agama itu. Ngerti nggak? Makanya melahirkan ajaran pluralisme. Ya. Jadi agama itu sudah berwarna-warni. Katanya kalau digabungkan jadi bagus. Jadi koeksis. Iya, koeksis, betul. Jadi bagus. Ya. Tetapi itulah yang tapi itu menjadi ancaman terhadap sebetulnya ancaman terhadap kekristenan. Ya kan? Nah, sekarang hanya orang Kristen atau gereja-gereja yang betul-betul berpegang kepada kebenaran itu dia bisa survive untuk memberitakan Injil menjadi gereja misioner. Kalau enggak bisa. Karena ya contoh gereja Katolik yang paling kuat sebetulnya mereka punya paham tentang family, tentang keluarga. Sekarang sudah melemah, ya. Kan Pope itu sekarang sudah boleh merangkul orang pernikahan sejenis. Ya. Itu Katolik itu paling keras. Paling keras di Amerika ini menentang aborsi, menentang perceraian satu, menentang orang
beristri lebih dari satu, apalagi pernikahan sejenis. Sekarang sudah terbuka. Saya baru baca di internet, kalau di Eropa, gereja-gereja Katolik yang kompromi dengan pernikahan sejenis sudah lama. Hanya di Asia, di Amerika Latin, di Amerika ini yang masih bertahan, tapi di Eropa sudah lama. Sudah lama. Sudah liberal sekali. Sudah sangat liberal. Sekarang sudah. Katolik yang begitu kuat dengan prinsip kekeluargaan aja sudah tang. Dan sekarang tantangan kekristenannya begitu. Kekristenan ini apakah masih tetap bisa bertahan di dalam dunia yang sekarang sudah masuk di dalam faham pluralisme, bahwa agama-agama itu, semua agama itu sama, fahamnya sama, jalan bisa bertemu dengan Tuhan melalui agama masing-masing. Sampai di mana kekristenan itu bertahan? Ya, Baptis sudah pecah, ya kan? Makanya ada American Transform Baptis. Mennonite sudah pecah. Presbyterian, apalagi? Siapa lagi? Sudah lama. Itu sudah lama. Sudah lama mengikuti pernikahan ini, sudah lama. Congregational, ya apalagi? United Church, apalagi? Apalagi yang belum? Baptis, udah pecah dua kan Baptis. Ya kan, sudah pecah dua. Apalagi? Semuanya karena itu liberalisme masuk sehingga membuat orang-orang itu sekarang dia punya paradigma tentang kasih itu sudah luntur. Kasihnya itu sudah kasih yang relatif. Yang penting kamu harus berbuat baik satu sama lain supaya baru bisa ada damai. Kalau tidak ada damai. Nah sekarang pilih mana? Sulit sekali, maka kekristenan kita ini ya bukan main. Walaupun jumlah kekristenan itu ada 3,4 juta, 3,4 miliar di dalam dunia ini, apakah 3,4 miliar itu adalah orang-orang Kristen yang sudah lahir baru? Belum tentu. Jadi gimana Pak kita Pak? Bagi orang Kristen? Kita berdoa terus supaya Tuhan datang cepat, habis gitu atau gimana? Ini kan tandanya kan sudah gitu, Tuhan datang cepat nih gitu. Kita tidak boleh mengambil jalan orang pesimis. Ini orang pesimis. Bagaimana lagi? Optimisnya itu walaupun di tengah-tengah kegelapan itu, optimisnya bahwa kita tetap bertahan, terang kita makin bercahaya. Akan terbukti, positifnya itu akan terbukti. Siapa yang milik Tuhan, siapa yang bukan milik Tuhan, kan terbukti. Jadi pengujian itu jadi positif. Jadi membangkitkan, menambah iman, kedewasaan orang percaya, membuktikan bahwa ini betul-betul kamu, sekarang saya tahu kan kamu adalah milik Tuhan atau milik siapa. Memang ini zaman akhir memang paling berat untuk bertahan. Betul nggak? Betul kan? Saya kasih contoh. Ya, ada satu keluarga besar, bapak, ibu, anak, cucu, menantu semuanya, ya kan? Nah, kalau sekarang kira-kira 3 dari keluarga itu sudah kompromi, bagaimana yang lain? Kita keluarga kan, kita family dong, mari kita bersatu, kan gitu kan? Orientasi keluarga itu mari kita rukun, ya kan gitu. Mari kita bersatu. Sudahlah, kamu jangan menentang lah. Kita sama-sama. Bila kamu ikut saya, sudah. Itu namanya ikatan keluarga itu sangat krusial. Karena hubungan keluarga, masa kita mau berkelahi, masa kita mau konflik, udahlah kita sama-sama aja lah. Kalau sudahlah kita keluarga, masa kita mau akhirnya bergabung kan, kompromi. Nah, habis. Sudah habis. Itu sudah banyak saya hadapi dalam pelayanan sampai hari ini. Orang sudah tidak melihat apa itu kebenaran. Orang tidak membela kebenaran, orang membela hubungan. Hubungan sesama, relationship itu yang paling penting daripada membela kebenaran. Membela kebenaran, we tear apart. Betul kan? Membela kebenaran, tear apart. Tapi kalau tidak,
Tapi kalau tidak membela kebenaran, kita bisa satu. Sudahlah, kita lebih baik rukun bersatu, tapi kita mengorbankan the truth. Ini zamannya ini sekarang. Ini gak gampang. You bisa tidak punya teman gara-gara Anda mau membela kebenaran Kristus. Mana ada orang kepengen punya banyak musuh, orang kan kepengen punya teman daripada punya musuh. Atau dimusuhi, ya, jadi jangan punya musuh, atau dimusuhi, atau dihindarkan. Dikucilkan. You pilih yang mana? Pilih Kristus atau pilih dikucilkan? Berat toh pilih dikucilkan. Ya kan lebih baik jangan dikucilkan, tetapi menyangkal Kristus. Jangan dikucilkan, itu lebih senang dong. Nah itu dia. Nah lingkungan kita ini, lingkungan liberalisme di Amerika, humanisme, liberalisme itu, sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Tapi itu apa nggak melanggar firman Tuhan kalau kita kompromi? Apanya? Apakah itu tidak melanggar firman Tuhan kalau kita Of course melanggar firman Tuhan kalau sudah kompromi. Mana pernah Tuhan kan yang tidak pernah kompromi kan Tuhan Allah. Itu sebabnya pentingnya kita punya posisi itu, kita adalah orang Kristen yang misioner. Tahu nggak, orang Kristen misioner itu orang Kristen yang mencapai orang-orang berdosa bagi Kristus. Berarti dia tidak bisa kompromi kan? Kalau sudah misioner kan nggak bisa kompromi. Jiwa misioner itu berarti jiwa yang berani menghadapi apapun harga yang harus dibayar. Dan itu bisa dihitung dengan jari orang Kristen yang seperti itu. Nah saya nggak tahu bagaimana dengan generasi muda, generasi kedua sesudah kita, anak muda kita di gereja. Sangat rawan kan? Sangat rawan sekali. Nggak gampang itu. Terus akan Amerika pecah ya? Apanya? Pecah jadinya. Oh iya. Karena kalau Pak makmur ke daerah Southern Bell sana ya, itu masih kuat itu Pak di sana. Ya, Texas dari sana. Itu kalau sampai dikorupted sekali itu pecah itu. KKK tumbuh lagi, militan semua. Militan semua. Ya California kita nggak kerasa ya, tapi kalau kita yang Di sebelah sana terasa karena di situ sangat kental dia punya kekristenan. Nah, kalau begitu gimana? Mereka akan militan itu mereka. Sekarang aja mereka militan kok. Iya, militan artinya mereka tetap tidak mau kompromi lah. Ya, walaupun mereka dijauhi, mereka dikatain, mereka dilucuin kan, diridicule, mereka akan tetap bertahan. Nah, sampai kapan mereka bisa bertahan kan gitu kan? Jadi tetaplah makanya sebanyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih, itu sebuah fakta. Kan dunia itu kan berubah. Kekristenan ada di sini. Kekristenan ini kan prinsipnya kan tidak pernah berubah di tengah-tengah dunia yang berubah. Nah sekarang kekristenan apakah prinsip kebenaran tetap mau dipertahankan atau terbawa arus dengan berubah? Tidak asal jauh-jauh. Orang yang dekat sama kita saja itu pun sudah banyak berubah. Jangan kita jauh-jauh. Kita punya keluarga, kita punya sanak famili, kita punya anak cucu menantu, itu pun sudah banyak perubahan. Kita jangan lihat yang jauh, yang dekat aja. Karena pengaruh dunia di lingkungannya juga kuat. Jadi yang saya simpulkan bahwa memang dunia yang sudah tidak punya tembok itu, jangan sampai menjadikan kekristenan juga tidak punya tembok kebenaran. Dia punya tembok. Maka pengajaran firman Tuhan sangat penting sekali. Menurut saya yang pertama, menjauhkan diri dari ajaran teologi kemakmuran. Ini sangat penting. Teologi kemakmuran. Ya, yang orientasinya materi, akhirnya orang kompromi gara-gara materi. Yang satu ini paling berbahaya. Lalu yang kedua, gereja yang tidak punya program misi, hanya putar-putar ibadah, persekutuan, doa, begitu putar begitu. It is no good. Ya. Yang ketiga, baru memang kita memperhatikan juga kita punya lingkungan keluarga. Generasi kedua, generasi muda sangat penting sekali. Ya. Itu saja dari saya. Sudah mau selesai ini sebetulnya. Kita sudah masuk hampir keseluruhannya. Ada pertanyaan? Maka saya mau tutup. Ada pertanyaan? Jadi gereja-gereja Indonesia di California, di Amerika ini paradigmanya sudah harus dari yang muter ke dalam harus juga bukan tidak boleh.
ibadah secara tetap. Ibadah itu mempertahankan kita punya hubungan sama Tuhan, komunitas umat Tuhan itu penting. Tetapi orientasi untuk mission, I think that is very important. Ya, siapapun yang akan melayani di gereja saudara, yang satu itu memang terus harus ditekankan. Makanya saya selalu kalau saya undang pengkhotbah dari luar, khotbah di gereja tempat pelayanan saya selalu mengatakan, jangan lupa khotbahnya berisi tentang pertobatan dan kelahiran kembali. Nanti orangnya punya jadi gereja tradisional, dia pusing kepala karena banyak konflik. Ya, oke, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang sederhana ini. Kami berdoa supaya Roh Kudus terus bekerja di gereja Kristen gereja Kristen Injili, gereja Kristen Indonesia Monrovia ini, supaya gereja ini dapat dibangun kembali menjadi gereja yang beribadah, tempat ibadah bagi orang Kristen, tapi juga menjadi gereja misioner. Tuhan, pakai semua saudara-saudara di sini untuk terus maju mempertahankan kebenaran, menjadikan gereja ini menjadi gereja yang menjadi terang di tengah-tengah dunia gelap. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa untuk retreat di depan ini, untuk gereja ini yang dilayani Pak Theophilus. Kami doakan supaya Tuhan siapkan dia, berapi dia dengan Roh Kudus, hikmat Tuhan, taruh firman-Mu dalam hatinya, juga siapkan umat-Mu yang akan menikmati retreat di hari Thanksgiving. Lindungi rebus mereka dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.